الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ولمعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الحمد لله رب العالمين. Kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin, telah memberikan gerak hati kita untuk berkumpul bersama-sama di dalam masjid Darul Khairat. Berarti rumahnya Khairat. Mudah-mudahan dengan sesuai namanya Darul Khairat
kita bisa juga berkumpul nantinya sama-sama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kelak dengan berkumpulnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama yang kita hormati, yang kita muliakan, kita ta'zimi seluruh para habaib dan para syaraib, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, Ayahanda Al-Habib Abdul Hamid bin Ahmad Alwi Al-Qadri dan beserta Abang Ulun atau Dang Sanak Ulun Al-Habib Hanafi Al-Qadri dan seluruh para habaib dan syaraib dimanapun mereka berada. Dan yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati seluruh para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, rombongan Maulid Al-Habsyi, dan beserta kepada panitia ataupun daripada ketua pelaksana acara Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan Rajab ini adalah bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah bulan-bulan yang lalu kita menggawi kemaksiatan, kegoflahan dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rajab ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita di hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah satu tujuan, yang mana tujuan itu adalah menghadiri majelis kebaikan. Meskipun buhan bian ada nang kepanasan, tapi satu tujuan adalah niat semata-mata menghadiri kebaikan. Alhamdulillah. Nah, seperti kayak yang dikatakan ketua pelaksana tadi, jadi alhamdulillah di Kota Pangkang lah, desa desa ke kampung, desa Bubujur, kampung, desa Pangkang, desa Pangkang jadi tadi termasuk orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mau mengadakan acara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keimanan dan akidah kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya dan sahabat dan para pengikut,
sampai hari kiamat nanti. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tak terasa sudah kita memasuki ini berapa dah? Rajab berapa dah? Berapa? 11. Berarti pertengahan anggap sudah pertengahan bulan Rajab. Artinya ada berasa lagi kena kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab ini disebutkan oleh para alim ulama termasuk daripada min ashhuril hurum, termasuk bulan-bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini yang mana ada kejadian fenomenal, bahasa katanya tuh fenomenal itu amun dipikirkan pada masuk di akal, yang mana kejadian ini membutuhkan keimanan dan keyakinan di dalam diri kita. Karena logika akal manusia manapun tidak akan mampu mencapai kehebatan dan kedahsyatan kejadian yang terjadi di bulan Rajab ini. Apa itu yang terjadi di bulan Rajab? Adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj. Jadi ibaratnya tuh amunnya kita menghitung ada masuk di akal nih, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah nang mengizinkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, makanya terjadi Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Isra Mi'raj ini yang dikerjakan Nabi berdasarkan dalil nas Al-Quran yang berbunyi sudah dibacakan maka tadi Qori kita kan yang berbunyi apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Bahwa Nabi diperjalankan di waktu malam dari kawasan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sesingkat mungkin. Menurut dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitab Maulid beliau, di dalam kitab Ad-Diba, apa yang berbunyi qabla abyadul farash. Jadi sebelum tempat tidur Nabi itu yang asalnya hangat menjadi dingin itu Nabi itu sudah berada di tempat Masjidil Aqsa. Disebutkan beliau perjalanan itu dari Masjidil Haram menuju ke Palestina, disebutkan namanya ini Masjidil Aqsa ke Palestina. Saat ini sebutan yang tepat Palestina. Kalau dahulu Masjidil Aqsa itu, kalau dari Masjidil Haram itu menempuh waktu dengan transportasi yang paling cepat, waktu itu dalam 1 bulan sapamaraan menggunakan transportasi yang cepat itu sudah 1 bulan sapamaraan, buliknya pulang 1 bulan 2 bulan, kita yang berjalan 2 bulan belum yakin bisa meninggal kita. Yang mulai buntok aja apa? Kamar taburan seminggu nak ada sambut lagi sih kan. Nah luar biasa nih. Amun kayak itu kita berbulik pulang rasanya berjalan pulang punya jangan sambung nih berjalan pulang berbulik pulang rasanya kayak apa rasanya itu. Jadi itu hanya Isra-nya Mi'raj, hanya Isra-nya Nabi Muhammad SAW, belum lagi
Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mi'raj ini Nabi diangkat ke atas langit. Belum lagi diceritakan Mi'raj Nabi. Jadi diceritakan kepada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj. Diceritakan sendiri kepada tokoh-tokoh ulama kafir Quraisy, orang-orang Islam yang di saat itu berada di kalangan kafir Quraisy. Banyak yang ada percaya karena imannya kan ada. Banyak yang ada percaya. Kenapa? Karena mungkin sangat kadang mungkin nih perjalanan yang sesingkat itu. Kayak ulun nih, misalnya yang sesingkat mungkin nih, hari ini di jam ini, di waktu ini, kayak ulun nih kepada jar ulun, aku hanya pulang ke Makkah. Tadi, sedangkan kita tahu ulun berada di sini, maka didustakan orang karena ada keimanan dan ketakwaan kita. Ada. Nah, bahkan kita tahu waktu menempuh ke Makkah itu mulai sini dari ke Banjarmasinnya sudah 7 jam. Belum lagi mulai Samsudin Nurnya kurang lebih 1 jam pesawatnya. Belum lagi mulai Jakarta itu kurang ke Makkah memerlukan waktu 9 jam lebih. 9 jam lebih berpesawat. Lalu ulun kepada ulun nih apa? Aku hanya raja tadi ke Makkah. Nyata benar dikatakan orang semua. Nah, jadi Nabi itu menceritakan kepada kaum kafir Quraisy, bahwa perjalanan aku itu Habib Utsman bin Aqil bin Yahya yang masyhurnya dengan disebut dengan Habib Utsman Betawi, pengarang dari sifat 20. Sidin mengatakan perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu menempuh waktu dalam 3 jam. 3 jam sepamaraan. Bulik pulang berarti setengah malam aja. Nyata sudah, maka perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat perlu banyak waktu. Kenapa kayak itu ya? Belum tuntung lagi kita pembahasannya. Belum. Jadi meskipun itu jujur nih, yang ulun katakan tadi, aku hanya raja datang ke Makkah, contohnya nih. Hanya raja datang ke Makkah kepada Bandian tadi, meskipun itu bujur, maka dipadakan orang semua. Nah, itu logisnya sudah. Karena rasional namanya itu artinya memang sesuatu yang dipikirkan oleh akal memang kayak itu. Jadi selesai dalam Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Kejadian kembali di Masjidil Aqsa. Beliau kembali, Nabi Muhammad SAW ini di perjalanan kembali yang kita dengar, yang kita kenal dengan kembali itu adalah Mi'rajnya. Tadi Isra tadi perjalanan menuju, habis itu Mi'raj pulang kembali. Mi'raj ini diperjalankannya Nabi menembus 7 daripada patala langit, patala bumi. 7 kepada batas yang sudah ditentukan. Apa yang dikenal dengan yang sudah ditentukan dikenal dengan Sidratul Muntaha. Terakhir di situ sudah. Jadi Ibnul Abbas ini sering mengatakan menuju ke langit itu Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW itu pertama itu memerlukan jarak waktu dalam 500 tahun. Dalam waktu 500 tahun kali aja pian amun 7 kali mengali berapa? 7 kali 3.500 tahun. Sekali naik ke langit 500, sekali naik langit kedua 500,
500 tahun dalam jarak yang 500 tahun dalam waktu jarak itu pun menggunakan ujar Sidin itu Abbas ini mengatakan menggunakan alat transportasi yang paling cepat sudah, belum lagi naik ke arasnya Baitul Ma'mur, sampai ke akhirat Sidratul Muntaha. Nah, makanya kita dalam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW ini memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW ini, kita perlu keimanan untuk meyakini daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jika kita nih sejaman lawan Nabi, kita bayangkan saat ini Nabi ada di sini di hadapan kita, sejaman lawan Nabi ada di hadapan kita, ada di sini, lalu sini bercerita nih tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, bercerita sini di sini sejaman lawan Nabi. Kira-kira kita nih percayakah kada? Ampunnya Nabi namun disahkan. Percaya kada? Nah berdiaman kan? Jadi karena memang sulit untuk dipercaya waktu itu memang sulit untuk dipercaya. Namun yang percaya saat itu adalah orang-orang yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan di dalam dirinya. Sudah ada diberikan keimanan yang diwakili oleh daripada siapa? Sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikatakan As-Siddiq itu beliau itu selalu membenarkan perkataannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika sebahagian orang kafir Quraisy ini mendatangi Sayyidina Abu Bakar, ujar kafir Quraisy, "Hai Abu Bakar, ikam mendengarlah ya kisah kawan ikam itu menyambat kisah kawan Nabi itu kawan ikam itu Muhammad itu namanya jar." Ujar Nabi, ujar kawan kafir Quraisy, berkata perjalanannya mulai di sini, mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Palestina itu 1 mata aja. Percayalah ikam, ujar kafir Quraisy dimanapun Sayyidina Abu Bakar. Kalau yang berkisah itu Nabi, ujar Sayyidina Abu Bakar, lebih dari itu aku percaya. Lebih daripada itu aku percaya. Apalagi hanya sekedar Isra Mi'raj ini percaya aku di sini. Makanya dia membenarkan sini daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah ingin menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan karena keimanan, lalu Sayyidina Abu Bakar ini sini membenarkan cerita daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sama kayak kita nih, kalau kita nih ada beriman, ada menetapkan keimanan kita di dalam hati, kita ada bakalan kenal siapa yang Rasulullah itu. Menjaga dan menetapkan keimanan di dalam hati, kada akan kenal dengan Rasulullah. Makanya ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj itu, betapa banyak orang yang hendak berislam itu mengurungkan niatnya, dan berapa banyak orang yang sudah beriman itu babulik lagi kepada leluhur yang dahulunya. Babulik doang. Karena ada sesuai logika kita, karena ada sesuai pikiran kita, hanya saja keimanan kita, iman yang diperlukan. Oleh karena itu sebelum kita nih mengkaji lebih dalam lagi tentang Isra Mi'rajnya itu, Allah mengatakan
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila akhiril ayat. Subhanalladzi, maha suci zat, artinya maha suci zat, artinya kejadian Isra Mi'raj ini bukan ulahan dari Nabi, bukan dari skenario Nabi. Aku nang maatur jeung Allah Subhanahu wa taala. Seketip mata pun kalau aku mau ulahnya, apalagi bayaran itu aja. Nah, pertanyaannya, kita yakin kada Allah tawa kayak itu? Tawa kada? Nah, bilanya yakin, luntur ilmunya ujur-ujur. Yakin aja, buktinya yakin aja bilangnya Allah tawa kayak itu. Tapi yakinnya kita nih kadang-kadang lah masak-masak timbul. Yakin aja, buktinya apa? Bila disuruh orang kada begawi bisa sangit. Apa? Dosa turun geng ikam dia begawi, insya Allah rezeki ada ya. Yang mana aja muha ikam kada begawi aku di mana aku makan dia. Nah, amun yakin Allah memberi rezeki, biar kada singgah lihat kita ada aja Allah malah pemberi. Itu orang yakin tadi. Nah, makanya setiap terjadi bulan Rajab ini sebujurnya kita mengintro keimanan kita sudah sejauh mana mungkin keimanan kita. Nah, sudah sejauh mana mungkin keimanan kita. Bujurkah kada iman kita dulu meyakini bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu bahwa dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu nabi isi keimanan kata zari di jarah sabiki sawi aja orang itu diisi keimanan, inya kada akan masuk neraka menurut Nabi Muhammad SAW. Kita ini adalah keimanan kita tuh sedikit jarah, sedikit sawi, sebagaimana seperti Abu Bakar tadi meyakini ujar sidin lebih dari kisanan itu ku yakini, lebih daripada itu ku benarkan. Karena yang menyampaikan, namun mengisahkan, namun menceritakan itu seorang nabi. Apa yang dikisahkan Nabi kepada kaum kafir Quraisy? Kadang-kadang lah ulun itu kadang-kadang membayangkan kisah itu nah amun ulun ini hidup di masa itu Nabi itu berkisah, langsung kah kira-kira nih percaya atau berpikir kan dulu beli ke rumah ulun? Amun Nabi itu berkisah, nih di hadapan umpamanya nih, berkisah di hadapan sini menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara sini, kira-kira ulun nih langsung percayakah atau balik dulu ke rumah memikirkan? Balik ke rumah bujur juga panjang Nabi ini yang kayak itu ya. Nah, ada bujur di padang, ada bujur juga aja. Bujur amun dipadahkan dusta katian Nabi. Katian Nabi ini kan ada suara berdusta sih. Nah, jaga kita tuh masa itu kira-kira banyak ada percaya dia juga kita waktu di zaman itu. Makanya kita nih diciptakan di akhir zaman supaya kada berdapat nang itu. Supaya kada berdapat itu apa? Jaga kita hidup di masa itu parai dah ini. Nama parainya ada tak kumpul lagi kita, dah nang di sini nih. Bisa berkumpulan komplotan Abu Jahal, bisa berkumpulan komplotan Abu Lahab. Kamu nggak ada percaya kan Abu Lahab itu? Makanya kita nih diciptakan di akhir zaman. Jar Allah nih potongan orang yang kadang buat iman andak di akhir zaman aja sudah ya Allah Subhanahu wa taala. Aku jawab. Nah ini yang ditanamkan orang zaman bahari, orang dahulu itu yang ditanamkan adalah keimanan. Jadi ulun pernah mendengar
Pas waktu itu acara, ada seorang guru, kan ingat dulu gurunya siapa yang berceramah. Sidin menceritakan tentang dari Tuan Guru Muhammad Nur Takisung. Nah, Sidin ini lawas sudah ada sejaman kawan lagi. Kita ada sejaman. Sidin termasuk ulama yang terlebih dahulu. Nah, ulama yang masyhur lebih dahulu. Jadi waktu itu guru ini berceramah tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sakalinya jamaah ini ada yang mengucap sasadangi guru sudah aja bakal ramput tuh. Sasadangi sudah guru aja bakal ramput tuh menjadi jamaah nih. Jadi kejadian di waktu itu terjadi di waktu kita sekarang. Kejadian waktu Nabi, di waktu Nabi itu terjadi di waktu kita sekarang kan. Nabi berkisah di karamputakan Tuhan Kafir Quraisy. Siapa yang berkaramputakan? Marina Sidin, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, waktu itu pula guru ini ada berceramah, lalu ada yang mengucap jamaah nih, ujar jamaah sasadangi guru sudah dia bakal ramput, bilang karamput harus piannya aja. Mengucap ini itu di belakang ini mengucapkan watil kal ayam walawul. Nah, watil kal ayam bainan nas. Watil kal ayam bainan nas. Nah, baca yang terjadi di waktu Nabi itu terjadi di waktu kita, di waktu sekarang. Nah, artinya dalam bahasa dahulu, kenapa? Dalam bahasa dahulunya itu kalau ini dari Nabi Muhammad SAW, sasadangi ya Muhammad ya bakal ampun, bepadah Nabi hapulang ikam ya, bepadah pulang karapang kalangnya Isra Mi'raj, bepadah pulang ikam capat benar berjalan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sama tuh kayak kita tadi, sasadangi guru ya bagi saya Isra Mi'raj tuh karamput dua aja. Astagfirullahaladzim. Jadi apa yang diceritakan berkesesuaian dengan keyakinan kita, luar biasa nih. Jadi guru ini Sidin, guru yang berceramah tadi nih, dibuktikan Sidin nih ada usah nafikin di Sidin. Aku dulu di sini membuktikan nih tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu itu pas mati lampu, lalu ada lampu colok di antara orang. Pas acara nih ulun hadir. Ini ulun hadir nih, dianggap Sidin, di hadapan Muhasidin di lampu colok nih. Lampu itu kan kayak lampu colok, dianggap Sidin. Nah, keluaran banyak mulai Muhasidin, kadang mau hamil. Ampun kayak kita loh ya ini di tes orang kayak itu berceramah bisa habis campur tidak kabarnam. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pakai lampu colok aja. Aku aja najar Sidin kada tabanam, apalagi Nabi najar Sidin. Kuasa Tuhan ini yang memberi kepada Nabi. Ini pai lagi nang mengucap tadi, ini pai tadi berataan. Nah, jangan jamaah nang mengaraputakan tadi. Ini nang bujur aja ilmunya aja bungo di guru. Nah, ini nang bujur aja kan. Pulang membujurkan pulang tadi mengaraputakan. Nah, ini namanya bujur, tapi memang dahulu itu kayak itulah. Kita alhamdulillah kita nih sekarang ada di tes orang, ya kali tes orang kayak tadi bisa hangit muha gitu. Nah, karena kita ini masih kurang keimanan kita. Kalau bang ada juga yang hendak membuktikan Isra Mi'raj, kenapa sambatai bilangnya orang tuh hendak memuliakan Isra Mi'raj, sambat aja lagi kita harus panjang lebar. Amun kada percaya murtad tuh sambat itu. Kayak itu lagi. Nah, inilah keimanan. Jadi kurang luar biasa. Jadi luar biasa. Alhamdulillah kita beruntung di akhir zaman ini peninggalan orang-orang bahari, warisan-warisan orang bahari itu masih kita rasakan meskipun kita ada sama kayak orang dahulu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Habis ini apa ulun yang sedikit.
Dan orang bahari itu bilanya beramal itu penuh dengan keyakinan. Orang bahari itu bilanya beramal penuh keyakinan. Kita ini banyak amaliyahnya, minta lawan tuan guru, minta lawan Habib, murah rezeki sabarataan kada ada yang yakin, sabarataan kada ada yang yakinnya. Bisi amalan tapi kada ada yang yakinnya. Nah, jadi tuan guru dibalik tuan guru aja, tuan guru amalan sholawat, minta pulang kasih tukang kamari, minta terus amalan, pas kada ada amalakan. Kan itu menandakan ada yakin kita nih, ada yakin. Kalau misal datang nih kita wadah tuan guru siapa kan misalnya yang kita hendak kita ini rajaki sandat, minta pengamalan, nah jadi sini jadi guru, nah tadi dah amaliyahnya sekalinya bertakun pulang, nah hasiatnya gurunya itu menandakan apa? Menandakan ada keyakinan kita. Makanya sudah tahu supaya murah rezeki. Nah ini kondisi kita saat ini, kelemahan kita, keimanan kita wajah ini yakin juga deh, tapi banyak di rong-rong akidah kita kurang. Makanan banyak tamakan yang subhat sudah, yang haram juga. Tontonan kita wajah ini apa? Ada yang membawa bekas ke dalam hati, ada EDP yang membawa bekas ke dalam hati, apa? Main slot ya. Nah, pas, kenapa bilanya kalah sakit hati, nah kita umurnya lagi. Nah, wajah ini kayak itu kada ada lagi yang membekas hati untuk menambah keimanan kita. Wajah ini malah menambah hancur keimanan kita. Mau dibilangin jadi, mudah-mudahan kada ada di sini pangkatnya. Amin. Jadi ilmu kayak apa aja menggunung tanpa didasari keimanan, tanpa didasari keyakinan, ada bakalan mau jadi. Abu Lahab, Abu Jahal itu orangnya pintar orangnya, tokoh kafir Quraisy nih. Tapi kenapa ini kayak itu lawan Nabi? Karena ilmunya ada diselaraskannya lawan keimanan dan keyakinan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal apakah ia kada tahu bahwa Nabi Muhammad itu keponakannya? Apakah kada tahu bahwa seorang Nabi yang dicintai Tuhan seluruh sekalian alam? Tahu aja, tapi ini kada hendak meyakini karena ingin memandang Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa saja. Oleh karena itu melalui apa hikmahnya Isra Mi'raj ini, bahwa kita tahu bahwasanya Rasulullah itu orang yang istimewa, orang yang agung. Tidak mungkin Allah memberikan kedudukan yang agung kepada Nabi Muhammad SAW melainkan karena sebab Nabi orang yang agung atas kehendak, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di siang hari ini mendapatkan barokah dan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selalu Allah berikan keimanan kita dan keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan segala urusan dunia, urusan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ulun banyak minta maaf, minta halal, minta tolong gantian apabila dalam penyampaian ulun ada kesalahan, kekhilafan. Ulun banyak minta ampun lawan wafiat. Mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi awjidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amal sholihan tardahu hilmi bi rahmatika hibbaka sholihin. Subhana ilma lana alam tana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat serta salam kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awliya Allahun alaihim wa lahum yahdanun. Inna awliya tanzilur rahman. Hobi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hubba Muhammadah bil qasim Muhammadah. Ya ayyuhal ihwa wal ikhwan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini ulun badua baranak dimintakan oleh anaknya atau didenda rezeki minta bacakan masalah perjalanan sirahnya atau seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus dengan menakibnya guru seumpur. Pahamlah guru orang banyak. Tak lupa pula yang menghormati dan memuliakan para habaib, para guru-guru agama, para pemuka masyarakat, juga yang menghormati Bapak Kepala Desa. Ada kan? Ada? Mana orangnya? Oh, kenapa ada sambutan? Jadi kita takut dari tak? Ya, alhamdulillah Bapak Kepala Desa kita ada juga yang menghormati Bapak Ketua RT Bang. Ada RT mantan Bang. Ada dua. Juga yang menghormati Bapak apa nih? Bapak panitia pelaksana atau penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang menghormati anak-anak kita yaitu Maulid rombongan Maulid Al-Aqsi tak terhingga hadirin hadirat ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sepandai-pandainya ulun berbicara pada sore hari ini, namun akan ada salahnya. Sama seperti sepandai-pandai depan tempat, namun akan ada ya jatuhnya juga. Jadi pun maaf lah, mungkin lawas paling 3 jam kita. 3 jam ini jam berapa? Pas maghrib di sini ternyata repot mengisi anak. Apalagi belum video 4 jam halus dia video 8 bulan setengah. Jadi kelawas lah 3 jam aja. Aku udah ada. Itu salah. Subhana ilmu lana ta'ala innaka antal alimul hakim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi pimpinan seluruh jagat raya atau seluruh dunia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Semesta alam ini karena engkau ya Muhammad ujarullah. Arti basir itu luas, ya kan? Tadi sudah dibacakan surahnya yang dibaca oleh hari kita tadi dari Tamiang. Jauh-jauhnya dari Tamiang lupa untuk saudara kita Haji Muhammad Idris, mungkin dia belum kenal sudah. Ini adalah sahibul wilayah Ampa. Beliau sahabat belum pertama datang di Ampa sampai supaya ini tidak pernah terpisah adalah Haji Ahmad.
Sudah dikenal orang di mana-mana deh, sampai ke Buntok. Beginian lebih banyak kenal. Cocok aja. Cocok aja. Karena sejarahnya Nabiullah alaihissalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari alam kegelapan sampai menuju alam yang terang benderang, minat julumati ila nur. Innallaha ala kulli syai'in. Dengan berkat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini bisa menikmati dunia yang terang, habis gelap terbitlah terang. Sedangkan ujar anaknya tadi 7 petala langit, 7 petala bumi, Nabi itu adalah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Subhanallahi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna la hawlahu min ayatina min wasfaqul basir. Arti basir itu adalah luas, dunia yang luas. Itulah Nabi. Tetapi dengan adanya ilmu Nur Muhammad tadi, sehingga dunia itu, dunia yang besar tadi, yang luas tadi menjadi halus. Itulah Isra Sidin, dengan sekejap mata datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kilat, ternyata saya duduk di muka masjid atau kabel masjid, tersandar dari bertanya kelapahan. Datang paman Sidin, dari mana engkau Muhammad? Ulun dari Masjidil Haram ke Mestina itu boleh. Pakai apa engkau? Pakai borok kah? Pakai apa? Pakai apa? Nggak ada jasin bapak, pakai apa? Pakai apa? Hanya yang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeramputakan. Maka ajaran anak tadi dikeramputakan karena sesuai. Tetapi kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat mulia di dunia ini, adalah Nabi kita Muhammad. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini naik dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 6 daripada 1 ini ada semua penunggunya. Langit itu. Langit yang pertama adalah Nabi Adam, langit yang kedua adalah Nabi Isa bin Maryam, langit yang ketiga adalah Nabi Yusuf, yang langit yang keempat adalah Nabi Idris, langit yang kelima adalah Nabi Harun, langit yang keenam adalah Nabi Musa, langit yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Apa sampaikan kata-kata? Bilang makan lihat, ya udah, ada jadi 3 jam, 15 menit, ya udah. Apa? Lanjut. Nah, lanjut tolak ya jalan. Nah, jadi lanjut ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit pertama, yaitu sholat kita ini adalah 50 waktu. Karena bulan apa? Merah. Nanti kita sahabat sesuai naik Nabi kita pertama bersama malaikat Jibril alaihissalam. Naik di langit pertama, diketok pintu pertama, tok 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 tok, ketok. Ujar Nabi Adam alaihissalam, siapa di luar? Ujar Jibril, aku ya Adam. Siapa yang samping engkau itu? Yang samping kirinya adalah Muhammad. Masuk. Setelah diberikan masuk Nabi Muhammad bersama siapa? Siapa tadi? Lihat lagi kan? Jibril. Naik, ditakutnya oleh Adam. Ya Adam, apa engkau sampai datang ke sini? Aku membawa Muhammad untuk bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam di langit pertama ini. Setelah berbincang-bincang Nabi kita bertiga lawan Jibril tadi, ternyata Nabiullah Adam mempersilahkan, silahkan ya Muhammad engkau naik lagi ke langit yang kedua. Di sana ada penunjuknya adalah Isa bin Maryam. Kenapa jadi Isa bin Maryam?
Isa ini anak daripada Maryam. Maryam itu kan punya suami. Sekoikung, enggak ada. Sekoikung ada lagi sedih. Tapi sedih mengandung Nabi Isa alaihi salam. Artinya itu kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang ada di dunia ini, bila ada abahnya mengandung berarti kita itu termasuk sunnah Maryam. Ya, padahal lain, ya kan? Maryam ini daripada Allah. Kalau kita apa? Daripada ulah-ulah kita menimbulkan kita kebatian. Ya kan? Maaf pembinian lah. Jadi jangan jual murah binian, jual mahal orang laki. Ya kan? Karena lagunya kan ada umat Muhammad mahal-mahal lah harganya. Umat Muhammad mahal-mahal lah harganya. Adam aliyal hadi, Adam aliyal hadi, Adam aliyal hadi, salinna ya Allah, Allahumma bijahi. Jangan kita mengikuti, ya kan? Kita harus jual mahal. Jangan sampai terjadi seperti Maryam. Karena Maryam ini adalah itu sudah diberikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbincang di sana, Nabi kita Muhammad SAW bersama Jibril tadi bertiga lawan Nabi Isa. Ya Muhammad, silakan engkau naik lagi ke langit yang ketiga. Di sana ada Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata naik lagi Jibril lawan Nabi kita, bertemulah Nabi Yusuf. Sehingga kali itu juga pulang pembicaranya, dipersilahkan pulang naik ke langit yang keempat. Di sana ada Nabi Idris yang menjaga pintunya pulang. Ya kakak itu juga caranya yang pertama dia ngantuk dia. Siapa engkau? Aku ya Jibril bersama Muhammad. Masuk. Sesudah berbandar pulang atau berbincang-bincang di sana, ya Jibril bawa lagi Muhammad naik ke langit yang kelima. Di sana ada Nabi Harun alaihi salam. Setelah engkau di sana, apa yang dianjurkan oleh Nabi Harun nanti ikuti perintah. Sampai di sana ia kakak itu juga pulang bertamu yang dituju di masyarakat. Dipersilahkan naik ke langit ke-6 lagi menemui Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihi salam minta aras sedikit. Dengar? Aras sedikit. Banyak pertanyaannya. Dengar? Banyak jawab surat, banyak pertanyaan Nabi Musa. Karena apa? Nabi Musa ini sudah memiliki seorang umat ini malah kenal lagi. Umat Nabi Musa ya. Hanya anak ulun diberi nama Musa itu. Kalau dia ceramah yang keras kan keras, kalau yang padas-padas tadi alhamdulillah lemah lembut yang ada. Kalau yang padas biar entah mereka. Haji Ahmad kita buka. Minum dulu lah. Bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Waalaikumsalam. Yang Jibril, siapa yang samping engkau itu? Atau siapa yang engkau bawa itu? Yang bawa ini adalah Muhammad. Rasulullah lagi, yang Muhammad saja. Karena Nabi dengar nama Nabi kita Muhammad ini Ahmad dan Muhammad. Seketika sidin dinaikkan ke langit bernamalah Ahmad. Sidin jahil ke dunia bernamalah Muhammad. Ahmad yang terpuji, Muhammad yang dipuji. Ya kan? Makanya kau bagus benar seketika Habib naik di atas mimbar itu ini ilmu biar cerita. Habib naik di atas mimbar, alhamdulillah ya Habib. Ya kan? Kita sambung, alhamdulillah rabbil alamin. Terus sampai habis Fatihah. Pada khutbah kedua kau pulang, alhamdulillah baca pulang terus sampai habis. Ya kan? Harus sangat. Kenapa? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah.
itu setelah Habib membaca khutbahnya di atas mimbar, kita menyambung Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul, Ahmad Rasul, Muhammad Rasul sampai selesai sudah jadi Habib. Yang ada ilmu yang paling bagus yang kita amalkan pada hari Jumat. Beginian Bang, ada kan musul? Itu lelakian tadi. Ada kan musul? Ayo, itu kan hadiah untuk lelakian, untuk abahnya tadi. Untuk usulan beginian Bang, kayak apa? Karena beginian kena masjid. Ya ada. Nah masjid itu lelakian aja. Jadi usulan beginian kayak apa? Amin kami yang kada ke masjid ini, abahnya dapat amalan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Biar bagus juga, jadi abahnya, mamanya, ikam bagus saja di waktu sembahyang maghrib ke habis atau selesai sholat isya. Ikan artinya baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu pujian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus saja juga. Atau yang siapakan kena laki jaga kulit di masjid, ya ada. Ulahkan kopi manis kah atau kopi pahit kah, dua jam atau kopi pahit siapa